Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Bang Kapos, Salam. dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Yusmanto di Dialog Ruang Tengah. Hari ini istimewa karena pagi yang cerah, seger, di bulan Ramadan, 1446 Hijriah, kita ketemu sama, ini kalau saya nyebutnya ini Ustadz sebenarnya. Masya Karena, Allah. Masya Allah, gitu beliau, begitu baik sekali gitu ya. Beliau adalah Rio Setiadi, Siap. Bang Rio, Iya. lebih tepatnya. Assalamualaikum Bang Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang ya? Alhamdulillah. Seger. Puasa hari ini? Segar. Puasa. Harusnya puasa. Alhamdulillah Masih puasa. aman ya? Belum Aman. ada bolong-bolong baru berapa Alhamdulillah hari, Bang? aman. Aman alhamdulillah. Masih segar. Bang, terima kasih Ya. untuk yang kesekian kali Abang menyempatkan diri untuk hadir di studio Bang Kapos. Alhamdulillah. Ya. Tapi yang kesini udah berapa kali nih? Yang ke studio ya? Kalau Ya. yang ke atas kan udah sering. Oh. Yang kesini baru yang pertama atau yang dua, tiga? Kedua kayak. Pernah Yang kedua juga. kali ya? Pernah. Yalah. Pencalekan kemarin. Oh iya, Ya, pernah gitu saya ya. tahu Abang bercerita tentang bagaimana seorang Rio Setiadi maju menjadi caleg Iya. dan terpilih di periode yang kemarin. Benar. Walaupun periode ini harus berjuang kembali di periode berikutnya. Siap. Bang, hari ini kita mau bicara santai soal banyak sekali baliho spanduk Abang beredar dengan jargon Pangkal Pinang era baru. Bang Rio mau ngapain, Bang? Nah ini. Coba, Bang. Jadi kita ini kan yang masang terus terang, yang masang kawan-kawan dari. Oh, bukan Abang? Bukan. Benar bukan saya masang. Bukan. Yang ngedesain bukan saya, Oke. yang masang pun bukan saya. Gitu. Tapi Abang tahu. Tahu. Saya dikasih konfirmasi lah. Pak, kita nggak masang nih. Oke, jalan kan. Bang, nggak masang nih. Oke, jalan. Tidak ada masalah. Nah, jadi kemarin kita itu di PKS, kita dari PKS. Kita punya mekanisme dalam memutuskan sesuatu itu ada musyawarah. Musyawarah pembicaraan dulu. Bangka, Pangkal Pinang dibicarakan semua gitu kan. Ketika dibicarakan, disepakati. Oke, kita mungkin akan maju di Pangkal Pinang dan Bangka. Mungkin akan maju Pangkal Pinang dan Bangka. Sebelum memutuskan maju atau tidaknya, tolong disurvei semua. Oke. Jadi 2 kali survei kita, Pangkal Pinang sekali, Bangka sekali. Nah, dari survei tersebut kita melihat peta dan kayaknya ada peluang nih. Kita maju itu kan. Pertama kali kita menjawab keresahan masyarakat. Ada masyarakat yang menyampaikan ke kita kemarin, kok PKS tidak maju sendiri gitu kan. Oke. Kita bisa maju loh itu kan. Sendiri bisa, koalisi juga bisa kemarin ya, kemarin. Koalisi lah kita. Karena PKS tidak maju sendiri. Koalisi, nah sekarang kita diminta oleh dinamika hari ini. Kemudian kita berharap pemilu 2024 Desember akhir itu sudah selesai semuanya. Selesai. Jadi kita tinggal sekarang menjalankan pemerintahan baik sekarang nih. Sebenarnya itu desain Harapan kita. yang kemarin kan? Iya, harapan kita seperti itu. Ketika di akhir Desember kemarin setelah pemilihan ternyata Kota Kosong yang menang. Kita kaget, terus terang kita kaget. Karena kita sudah mendapat informasi dari kawan-kawan ya, Partai A, Partai B, dan dari media, dari kepolisian juga ada secara dialog gitu kan, ketemu, kata beliau, salah yang menang Pangkal Pinang deh. Pilihan PKS menang gitu kan, Bangka pun sama gitu. Ketika dilihat hasilnya ternyata tidak seperti itu. Nah ini kita anggap dinamika masyarakat lah, tidak masalah. Yang penting ada sebuah kebaikan untuk daerah. Maka kemudian kita merapatkan lagi di internal, kita surveinya 2 kali Bang. Survei ke anggota PKS sekali. Sebelum muncul survei- nama Bang Rio itu. Ya, survei kepada masyarakat. 2 kali survei gitu. Nah di internal PKS kita ada survei, kemudian di masyarakat ada survei juga yang hasilnya memutuskan sebuah nama. Nanti kita usulkan ke DPP nanti. Selain, kalau boleh tahu, selain nama Bang Rio yang disurvei, nama siapa lagi? Yang di internal lah paling kan? Internal Ada ya? beberapa kan? Iya. Paling. Kita ada nama Pak Arnadi, Oke. Pak Muhammad, Pak Syahrul Madon gitu kan. Ada lagi nama Pak Jaya Jalani, Sekom kita, disurvei semua. Nah, kawan-kawan mengamankan kepada saya untuk maju, insya Allah kita bismillah. Sampai kepada mereka, saya maju, cuman mohon maaf nih ada plus minusnya nih. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau emang kita siap, kita maju. Kalau kita berat, ya jangan dipaksakan. Karena kita ini terus terang, segala sesuatu butuh pertimbangan. Plus minusnya bagaimana gitu loh. Nah diputuskan, DPD pun setuju, semua sepakat, bulat, munculnya sebuah nama. Saya minta kita tolong di-SK-kan. Akhirnya sudah keluar sekarang. Oh, SK-nya sudah keluar? Sudah. Nama keluar. Bang Rio sudah keluar di SK? Sudah. Tinggal pasangannya. Oke. Nah, maka hari ini tugas partai adalah bertemu dengan partai koalisi. Mencari komunikasi. Ya, kita tidak mungkin bertarung sendiri kan. Kecuali ada 4 partai. Yang bisa sendiri itu 4 partai. Nah, kita harus komunikasi dan koalisi. Jadi kemarin kita ketemu dengan Pak Udin. Sudah ketemu Prof. Udin. Oke. Ngobrol. Kemudian Pak Jafar Siddiq. Sudah ketemu. Oke, Jafar. Jafar Kiai Jafar Siddiq ya? Siddiq ketemu sudah. Alhamdulillah. Semuanya positif. Alhamdulillah. Kemudian dengan Pak Hermanto Aliong ketemu.
kemudian ketemu lagi dengan Sudirdi Purnama dan yang lainnya lah, ketemu dengan beberapa tokoh itu. Kalau saya tidak bisa, kawan-kawan DPD yang bersamai mereka. Nah, jadi dari pembicaraan tersebut memang kita akan coba melihat perkembangan 1-2 bulan ini macam mana gitu kan. Sebagai bahan ikhtiar kita, ya kita membuat sebuah publikasi siar tadi, spanduk-spanduk segala macam dipasang gitu kan. Dan coba dilihat tidak ada spanduk kita yang dipasang sembarangan, maksudnya di rumah siapa gitu kan. Iya. Ya kita usahakan tempatnya tempat yang strategis lah gitu kan. Di rumah ada baliho kosong, pasang ya silakan. Yang serius maksudnya, kita akan maju insyaallah. Karena bagi PKS ini bukan pilkada yang pertama. Sebelumnya kita sudah pernah maju dengan anggota kita sendiri. Beberapa tahun yang lalu gitu kan, pernah seperti itu. Nah, ini kita akan coba berbicara ke masyarakat. Dan kemarin sejak spanduk itu muncul, HP ini kembali berbunyi ribut gitu kan. Terang dring Ya, gitu ya. betul. Tim-tim yang di mana muncul semua, halo, Pak Ketua di mana gitu kan, kumpul ketemu yuk. Masalah jadi ramai gini, nyata saya baru tahu, oh, udah dipasang nih spanduk gitu ya. Pasang semua spanduknya, alhamdulillah ada respon yang positif dari masyarakat. Nah, kita berharap dengan kawan-kawan PKS ya, kita menerima kesiapan ini, semoga ke depan nanti ada sebuah perubahan yang bisa kita buat lah untuk masyarakat kita. Oke. Tapi mengetahui hasil survei bahwa dari beberapa nama internal yang memang dimunculkan, kemudian Bang Rio yang memang tinggi lah ibaratnya kan, hadir. Bang Rio sendiri perasaannya gimana nih? Saya tahu diri Bang, saya tidak mungkin memaksakan kita, ya kayaknya saya maju nih terbaik, enggak. Saya lebih bahagia kalau misalnya yang maju itu dari kawan-kawan yang lain sebetulnya, seperti itu. Ketika kita melihat orang itu akan maju. Bukannya Bang Rio pengen dari awal? Enggak, saya tidak punya keinginan dari awal. Tidak punya keinginan untuk maju sebenarnya. Okay. Tapi ketika kita ada mekanisme. Semua kebijakan dari DPD itu kita tekankan dari awal agar matang betul. Dibicarakan betul, ada survei, ada ke internal, keluar. Apapun hasilnya, putuskan, rapatkan, usulkan. Nah, kemarin hari Selasa dari DPP datang ke sini, DPP PKS. Ke Pangkal Pinang. Ke kantor kita. Bicarakan masalah pilkada. Bicara pilkada, karena kemarin kan diinformasikan PSU itu di Bangka Selatan, Bangka Barat kan. Sekaligus bahas kita ke Pangkal Pinang dan Bangka Induk, kita bahas semua. Jadi hasilnya adalah kita bersiap untuk ke masyarakat dulu. Masyarakat. Alhamdulillah kemarin kita ketemu dengan masyarakat. Pas lagi momentum hari ini Ramadan itu kan. Ramadan, tarawih ketemu, subuh kita ketemu itu kan. Ketemu dengan masyarakat. Nah, di situ kita akan mendapatkan informasi. Apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat di Pangkal Pinang ini, kita upayakan bentuknya kebijakan, seperti itu. Kita tahu bahwa memang pilkada Bangka Belitung, pilkada nanti khususnya yang di Kota Pangkal Pinang dan di Bangka yang menjadi sorotan tidak hanya di nasional ya. Ya itu udah jadi komoditi nasional nih. PKS punya ini sendiri tidak? Kemudian seperti kayak semangat sendiri bahwa ini kan sorotannya nih luas nih. Strategi agak berbeda kah sebelumnya dengan nanti? Iya. Terus terang nih kemarin kita pun ingin maju sebetulnya. Kita ingin maju, teman bisa sendiri. Kita koalisi dan karena kita sendiri. hanya punya 2 ya. Ya, punya 2 ya. Punya 2 kursi, di Bangka Induk 3 gitu kan. Nah, untuk maju itu kita harus bisa memenuhi minimal suara atau minimal kursi lah gitu kan. Di Bangka Pinang ini kalau nggak salah minimal 12.700 ya, kok nggak salah itu. Nah, kita 9.800, ada kurang tuh. Tambah dikit lah. Ya, kurang 2.000, hampir 3.000 lah kurangnya gitu kan. Maka kita harus koalisi dengan partai yang lain. Kemarin dengan PKB, dengan P3 sudah ada komunikasi gitu kan. Cuma belum putus, masih ada komunikasi. Nah, kita berharap komunikasi ini jangan sampai kita mengorbankan masyarakat gitu kan. Sudah komunikasi. Kalau kemarin kita sudah hampir mendukung calon A misalnya, tapi nggak cukup kursi, tidak bisa kita mengusul gitu. Tidak bisa juga. Nah, sekarang kalau bisa dari awal, jangan sampai terakhir tuh. Kalau sudah di-coupling semua, kita baru maju kan terlambat. Nah, hari ini kita mulai kemana-mana tuh, silaturahmi lah kemana-mana. Ini udah mulai gerilya lah ya, ibarat bahasa ya. Betul. Gerilya politik dulu. Benar. Nih. Sudah ke Partai Biru, sudah partai Merah, OTW insya Allah. Kuning juga sudah pernah ke sana kita komunikasi. Tapi dinamika kan belum putus nih. Belum masih lumayan masih panjang ya. Benar. Kan kita masih di 27 Agustus kalau tidak salah kan. Berarti baru kelihatan nanti habis Lebaran kali. Lebaran yang kedua, Idul Adha nanti. Ya bisa jadi. Karena ada dua momentum besar ya, untuk masuk itu sendiri. Nah, tapi kalau secara pribadi, Bang Rio, kan jargonnya Pangkal Pinang era baru. Ini yang memunculkan Bang Rio atau teman-teman atau tim atau seperti apa nih? Kok era baru? Kami di Pangkal Pinang itu di PKS ya, Pangkal Pinang tidak pernah memutuskan sendiri, berjamaah sama-sama kita. Jadi ini ada masalah nih, cuman bagus loh. Menurut Kak Cemane kan semua dibicarakan.
sepakat. Oh, hasil. Nah, itu hasil. Yang gunakan hasil itu. Oke. Saya sama sekali tidak pernah ada komentar ataupun misalnya ketidaksetujuan ya. Yang mendesain ini kan semuanya kawan-kawan PKS, kawan-kawan tim lah Oh, yang mendesain tuh. Yang mendesain spanduk, yang masang spanduk di mana saja tuh kawan-kawan PKS semua. Saya hanya memberikan kayaknya pasti di sini nih gitu kan. Oke, jalan gitu kan. Yang ini enggak, saya enggak sama sekali gitu kan. Beda ketika pileg kemarin, pileg murni pure saya semua. ya karena personal. Hah? Personal. Personal, Bang. ya. Kalau sekarang enggak. Semua bekerja sama gitu kan. Semua bekerja sama, artinya kita semua punya kepentingan yang sama di sini. Kita semua punya kemauan dan harapan yang sama gitu loh. Kan semuanya terlibat di situ. Kenapa era baru? Kan Pemilihan jargon era baru. kan belum terjadi. Masih baru kan nanti ya? Iya. Nah, baru. Masih baru nanti. Artinya perlu kita perbaiki di berbagai sisi gitu loh. Kalaupun tidak jadi koalisi, kalaupun tidak jadi maju gitu ya. Ini akan kita tawarkan proposal ini kepada calon yang akan maju nanti. Oh gitu. Iya. Itu dia. Oh, pemilihan diksinya berarti secair itu sebenarnya. Iya, santai. Nggak harus nanti. Dah. Oh gitu. Wah, pemirsa Baru. Bang, itu dia era baru karena sudah di beberapa titik wilayah, termasuk di kami misalnya di Gerunggang, di beberapa kelurahan, kami di Tuatunu Indah ada tuh. Ada ya? Ada. Wah, cepat sekali udah gerakannya rame. Momentumnya era Ya, baru. memang tidak banyak sih, cuman berapa lah tuh, berapa biji. Ah. Beda dengan di Bangka, beda gitu kan. Itu lain ya? Beda ratusan itu jumlahnya. Kita nggak sebanyak itu, Bang. Itu punya teman PKS juga. Ada juga. ada. Karena luas kan wajar, Iya, mereka iya. luas. Kita kecil Bang Minang kan. Iya, iya, Tidak iya. banyak. Karena Betul. biar bagaimanapun kan tentu pemirsa Bangka Pos juga tahu nih untuk di Pangkal Pinang dan di Bangka ini benar-benar menjadi sorotan. Iya, Ya benar. kan? Karena akan ulang lagi di Pilkada di 27 Agustus 2025 ini. Kalau yang baru-baru kemarin gubernur udah selesai, udah Iya. close, udah habis kan. Bangka Barat nanti 22 Maret akan PSU Iya, lagi, betul di lagi. PSU lagi. Jadi seru sebenarnya Bangka Belitung ini. Bangka Belitung ini jadi perhatian Indonesia loh sebenarnya. Never ending pilkada ya. Iya, ini sebenarnya ada terus di sini. Bang Rio, tapi kalau melihat Pangkal Pinang era baru, nah, saya mau melihat atau meminta pendapat seorang Bang Rio Setiadi terkait kota Pangkal Pinang. Kacamata Bang Rio. Situasional yang seperti ini, harusnya kan kita sudah punya pemimpin nih. Kalah lagi dan harus diulang lagi. Apakah ini menurut Bang Rio akan mempengaruhi jalannya pemerintahan? Ya tentu akan pengaruhi lah gitu kan. Karena pemimpin ini adalah pengambil kebijakan tertinggi di mana-mana gitu kan. Kita berpikir kemarin eranya Pak Zul ya, kemudian Pak Irwansyah, Pak Molen, itu bagus sebetulnya. Bagus. Namun terusnya ada perbaikan, beberapa hal yang perlu kita anggap untuk diperbaiki gitu kan. Tentu kita akan melakukan itu. Contoh, misalnya BPJS lah. Masyarakat tuh paling bergantung pada BPJS, sekolahnya gratis dan bekerjanya mudah. 3 itu BPJS. Kita berharap sebetulnya zaman ketika saya masih di anggota DPRD kemarin kan ada MCU ya. MCU medical apa namanya? Medical check up. Bukan. UHC maaf, UHC Universal Health Coverage. Universal. Iya. Jadi semua yang KTP Pangkal Pinang itu bisa berobat gratis. Heeh. Tapi nyata sekarang enggak lagi. Oh. Enggak lagi sekarang. Ketika dia punya tunggakan BPJS dan belum dibayarkan, selesaikan dulu, baru bisa berobat itu kan. Nah, kita ingin yang baru deh, jangan macam tuh. Karena kita tahu masyarakat itu bagaimana kesulitan hari ini kan. Kesulitan ekonomi hari ini dirasakan hampir semua lapisan masyarakat di Pangkal Pinang dan Bangka Belitung. Kerasa betul sekarang ini. Kita ingin kebijakan-kebijakan yang berhubungan langsung dengan masyarakat tuh jangan sampai tebang pilih ataupun tidak merata gitu. Ketika saya selesai menjabat ya di DPRD Kota Pangkal Pinang Agustus kemarin, banyak WA yang datang gitu loh, Bang, aku nak berobat, cuman ini lo bayar. Dulu kan enak dengan telepon kan, kan. Kesehatan. Masuk ke personal. Iya. Punya pribadi Bang Bener. Rio. Kita harus bagaimana gitu, kita udah lagi, nggak punya Oke. kekuatan lagi. Kemudian, alhamdulillah Kepala Dinas Kesehatan sekarang ini Ibu Tri PJ masih bisa dikomunikasikan. Beliau nyambut juga. Walaupun saya tahu ini bukan kebijakan beliau pribadi. Ada kebijakan-kebijakan yang oleh dinas itu bukan kebijakan mereka sebetulnya. Di atasnya gitu kan. Iya Pak, maaf Pak, anggaran kita terbatas. Misalnya gitu kan, seperti itu. Nggak bisa lagi kita cover kayak kemarin. Nah, mereka bagaimana nih yang sakit ini? Ke Basnas pun tidak mungkin semuanya bisa di-cover. Gitu. Tidak mungkin bisa. Sehingga ada lembaga-lembaga yang mungkin bisa membantu, teman tidak semuanya diambil oleh mereka. Artinya ada sebuah peran yang perlu dilakukan oleh pemerintah kota untuk menyelesaikan masalah kesehatan ini. Ada yang mau melahirkan, ada yang anaknya sakit itu kan, siapa yang melakukan? Nah, kita berharap sebetulnya kebijakan pemerintah bisa melakukan itu.
Ditambah lagi dengan kemarin dari provinsi, BPJS banyak dihapus, PBI. Silakan dicek. Kita agak khawatir ketika tiba-tiba orang sakit mau berobat, PBI-nya sudah tidak aktif lagi, kan nggak bisa lagi berobat, harus bayar kan. Sementara mereka tidak mampu, artinya mereka tidak boleh berobat, tidak boleh sakit. Orang miskin dilarang sakit kan tidak mungkin seperti itu kita. Kita berharap ada sebuah kebijakan yang menaungi pemerintah kota ini, sehingga ketika orang sakit itu bisa diobati. Tapi di eranya Bang Rio jadi anggota dewan, semua itu Bisa, MC. Bisa, Waci bisa. Waci bisa. tertanggulangi lah ya. Ya, tidak tahu apakah karena saya sebagai pejabat itu kan, Pak tolong dibantu, langsung dibantu saya. Oh, cepat ya. Ya, Aksesnya juga cepat. ya cepat. Karena kan dia tahu kan kita punya anggota, ketika punya bargaining, ketika bahas di DPRD, kita punya power nih. Sekarang kan tidak lagi, beda kondisinya dengan kemarin. Maka ada hal-hal yang perlu kita clearkan di Pangkal Pinang ini, jangan sampai memandang orang, oh ini pejabat nih, dahulukan. Jangan. Semua masyarakat kita ketika KTP-nya Pangkal Pinang, layani gitu kan. Demikian harusnya gitu kan. Karena orang yang sakit ini kan bingung kita. Bang, ini ada yang sakit, bang sakit apa? Sakit kanker, sakit paru, udah bisa berobat. BPJS belum bayar itu loh. Maka ketika seperti itu, ya saya kontak dinas kesehatan dong. PJ kepala dinas saya ada kan Karibut gitu. Kontak beliau. Ketika beliau sudah bilang, lagi kayak kemarin Pak, udah beda kayak sekarang ini. Kayak lagi, tidak bisa lagi kita kan. Dengan PJ sekarang saya tidak kenal, kenal luar kan. Baru juga, saya tidak tahu. Kemudian dengan Pak Budi Utama kita masih komunikasi. Nah hari ini ketika ada orang sakit dan tidak tertangani itu bagaimana caranya gitu kan. Nah itu kita harapkan ada sesuatu yang barulah di Pangkal Pinang. Jangan sampai orang yang mau sakit, nak berobat, dapat aja berobat gitu kan. Seperti Bangka Barat kan enak tuh. Sakitnya di Pangkal Pinang, KTP-nya Bangka Barat. Bisa berobat oleh pemerintah mereka. Punya sebuah regulasi yang bisa menaungi itu. Kita ingin seperti itu misalnya, Pangkal Pinang. Semoga tapi itu di eranya Salah. nanti ya. Iya salah. Di era baru. Iya salah, era baru. Di era baru. Salah. Baik, Bang Rio, kan Bang Rio muncul sekarang menjadi satu dari sekian banyak tokoh yang akan meramaikan bursa pilkada di 2025 di Kota Pangkal Pinang, ya kan? Nah, saya mau tanya dulu, di eranya Bang Rio, ketika menjabat sebagai anggota dewan, Bang Rio punya legacy nggak yang sampai saat ini masih kepake? Atau kebijakan-kebijakan yang selama Bang Rio itu masih digunakan sampai saat ini? Yang positif aja. Yang saya banggakan kemarin 2015 kita pernah bikin perda, saya sebagai wakil ketua, perda larangan menjual minuman beralkohol di Kota Pangkal Pinang. Larangan menjual minuman beralkohol di Kota Pangkal Pinang. Oke. Perda ini, gara-gara perda ini keluar, izin dari pemerintah kota itu tidak ada lagi. Menjual miras tidak ada lagi izin. Artinya kalau ada miras beredar yang dijual ke masyarakat, ilegal. Iya. Dimanapun? Dimanapun. Di hotel. Kalau di hotel minum tempat Beda. boleh. Beda itu. Bukan kewenangan kita soalnya. Oke. Kewenangan pusat itu kan. Nah, itu masih berlaku sampai hari ini. Tahun 2018 pernah direvisi oleh pemerintah kota. Mau diubah. Buka kerannya sedikit itu kan. Oh, yang sempat berpolemik kemarin ya? Iya. Oke. Nah, gagal juga kemarin. Masih berlaku tuh perda itu. Jadi sampai sekarang masih berlaku. Nah, ketika sekarang 2025 atau 2026 mau direvisi lagi, itu masih bisa, ada peluang di sana. Masih bisa. Dan saya bisa lagi nahan kan, sudah di luar sekarang. Tinggal dewan-dewan sekarang yang di DPRD lah yang akan membantu itu gitu loh. Apa kemarin item yang kemudian membuat itu mau direvisi? Apa itu berkaitan dengan PAD? PAD dari pendapatan miras ini 12 juta per tahun. 12 juta? Ya. Per bulan, maaf. Per bulannya 12 juta rupiah. Oke. Banyak enggak? Kecil sekali. Kecil sekali. Besar parkir malah. Oh, iya, parkir Nah, gede. maka kita perlu melihat pos anggaran ini, pendapatan, itu di mana sih yang menghasilkan itu kan? Pajak, bumi, dan bangunan. Oke, ya oke. Itu besar tuh. Banyak kan? Ketika pajak miras ya, namanya izin penjualan minuman beralkohol. Izin penjualan minuman beralkohol. Itu sempat berlaku di tahun 2015 ke bawah. 2014, 2013 itu masih berlaku. 2015 kita pernah bahas itu, sampai kita rapat tuh di kawal tentara. Belakang. Kawal tentara, karena ini kan sudah meresahkan masyarakat. Kalau itu disahkan, masyarakat akan emosi lah gitu kan. Sehingga kita khawatir kalau ini diteruskan akan menjadi bumerang kita ke depan. Maka kemudian kita dengan kawan-kawan DPRD yang lain lah semua kita sepakat untuk melarang itu. Sampai hari ini alhamdulillah masih berlaku perda itu. Saya pikir nilainya gede. Kalau 12 juta. Ya, boleh cek ke Pemkot. Pendapatan untuk miras itu 12 juta lebih sedikit itu per tahun. Kira-kira menguntungkan enggak kita selama per bulan ya, per bulan. Ya Menguntungkan per enggak? bulan pun masih sangat Kecil hitungnya hitungnya tuh, 12 juta cuman. Kecil banget tuh.
kecil banget. Mungkin ketika dilihat-lihat ekonomi nggak dapat kita kan, ekonomi nggak dapat, kemudian mudaratnya banyak ini. Karena kalau kita membiarkan anak-anak kita yang usia remaja beli itu gitu kan, mabok, kemudian mohon maaf nyetir motor atau naik mobil kecelakaan, siapa tanggung jawab itu? Kita juga kan, rugi kita. Maka sebaiknya janganlah. Oke. Selain itu, Bang Rio, legacy lain yang masih peninggalan-peninggalannya Bang Rio semasa waktu menjadi anggota dewan. Selain itu apalagi yang menjadi sebuah ini prestasi aku sih selama 5 tahun kemarin. Karena kita sifatnya kolektif kolegial, kan banyak tuh. Apalagi Kalau kita bilang, nih saya nih yang gawe nih, kesepakatan DPRD, kita kesepakatan kan. Yang jelas kemarin kita sudah berjuang untuk membuat iuran per bulan sekolah negeri itu dikecilkan. dikecilkan. Iya. Ada yang dinolkan, sebenarnya nol itu. Tapi ada lagi uang apa namanya? Uang yang disepakati, kesepakatan tuh di tingkat SD, SMP, memang ada uangnya. Tapi tidak besar, 20.000, 15.000 gitu. Masih wajar lah saya pikir kan. Masih wajar Per lah. bulan. Per bulan. Ada uang seperti itu. Nah itu saya dengan Pak Haji Gani dulu. Pak Haji Gani, Pak siapa? Pak yang dari Golkar, saya lupa nama itu. Kita sering ke sekolah dulu. Sering ke sekolah, ketemu dengan kepala sekolah, pihak guru, menyampaikan bahwa, Bu jangan lagi lah ada tarikan seperti itu. Anak masuk ke sekolah, Pak ini ada uang bangku. Butuhnya sekian rupiah, tolong dibantu. Boleh seperti itu, minta bantuan, tapi jangan ke murid. Jangan ke wali murid. Ke Pemkot dong. Iya. Selama ini kemarin temuannya begitu ya, langsung ke orang tua. Temuan kita demikian. Oke. Laporan dari masyarakat, kita ke sekolah. Ke sekolah kita ngobrol, ini gimana nih? Kalau sampai ini, ya Pak maaf Pak, kita balikin. Ada yang dibalikin. Ada yang tidak lagi dibalikin kan, udah tidak sempat lagi kan, terlanjur itu kan. Nah, kita ke Dinas Pendidikan, kita bicarakan, kita bahas. Pak, jangan lagi ada penarikan seperti ini. Uang komite gimana? Uang komite itu kesepakatan, silakan, cuma jangan terlalu besar. Bahkan kemarin sempat dinolkan, maka bilang, jangan ada uang komite, jangan ada uang apapun. Nah, ini cuma ada efek juga ketika mereka ada acara pawai, ini uang dari mana? Akhirnya ya udahlah, kesepakatan aja. Istrinya sukarela, bukan wajib. Yang wajib itu misal gini, ini ada uang nih, uang untuk kita pawai, tolong dibayarkan. Yang tidak bayar, mohon maaf, raportnya ditahan. Itu tidak boleh. Ada sanksi itu. apa gitu? Iya, tidak boleh. Sanksi. Tidak boleh seperti itu. Kita harapkan yang tidak mau bayar, dia kan dibayar, kan tidak mampu. Bu, saya mampu bayar sekian, lebih tinggi boleh. Silakan, dia mampu soalnya. Ya. Jangan nggak mampu jangan dipaksa. Betul, setuju. Nah, itu harapan kita demikian. Sehingga tidak lagi ada sebuah pemaksaan kepada wali murid menyekolahkan anaknya sekolah negeri karena ketidakmampuan mereka untuk membayar. Jangan dipaksakan. Oke. Bang Rio, kenapa kemudian ini menjadi saya tanya Bang Rio karena berkaitan dengan ketika nanti atau ketika sekarang wajah Bang Rio sudah bertebaran untuk masuk dalam bursa kepala daerah, pemilihan kepala daerah nanti, apa sih catatan-catatan yang ada dalam coret-coretan Bang Rio untuk di Kota Pangkal Pinang ini dari berbagai sektor? Kira-kira apa saja catatan yang mestinya ini akan berubah nih di era barunya, nanti akan berubah ini itu apa aja itemnya? Kalau kesehatan tadi jelas ya, Oke, BPJS satu perlu kita kesehatan perbaiki. berarti ya akan menjadi perhatian artinya Iya, Bang Rio. Kemudian apa lagi? Kemudian pendidikan. Pendidikan. Jangan sampai kita terpaku pada beberapa sekolah saja yang kayaknya harus gini nih. Harus ke sekolah Kampung prioritas dulu. begitu ya? Kan ada tuh. Oke. SMP sekian misalnya kan. Nah, jangan begitu, jangan. Karena semua sekolah itu kan Lebih ke sama. merata gitu ya? Pemerataan pendidikan. Pendidikan, pemerataan pendidikan. Kualitas pendidikan harus dirata gitu kan. Jangan sampai kita berpikir kayaknya kok sekolah di sini nih, kalau di sini udah berhasil. Incaran satu sekolah ini aja gitu bener. ya? Saya pernah dulu ada kejadian, Bang tolong masukin anakku Bang anak sekolah. Oke Bu, kita bantu sekolah ini. Enggak Bang, aku nggak ke sini. Kok maksa gitu kan? Oh, mereka request. Iya, ngotot request. lagi udah itu. Minta maaf waktu itu, Bu. Poncem itu tidak baca itu kan, karena lah terbatas jumlahnya kan. Sampai bayilah karena guru ini kan diputar juga, gurunya diputar. Ke sekolah mana pun dia bisa masuk gitu kan. Muridnya juga sama di situ juga gitu. Artinya tidak ada saklek harus ke situ. Tidak ada sekolah unggulan di kita, sama saja semuanya. Sampai bayi. Nah, kita harapkan masalah pendidikan ini jangan sampai ini jadi beban kita. Harus di sekolah ini gitu loh. Ada nanti SMP 11 bisa mau bangun SMP 11 tuh kan. Nggak mau situ kosong akhirnya kan, melanya percuma kan. Dan dipakai juga akhirnya. Maka kita harapkan semua sekolah itu sama kualitasnya. Maka pemerintah kota pun harus adil. Jangan di SD ini bangun muka-muka bagus-bagus itu kan. Yang lain kursnya rusak gitu kan. Diratakan
sama rata gitu kan. Jangan sampai kita mentang-mentang anak saya dan sebagai pejabat di sekolah ini dipertaskan terus. Oke. Enggak, sama semua. Pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan. Jadi kesehatan, pemerataan pendidikan, kemudian apa lagi Bang? Yang menjadi Kemudahan dalam catatan. berusaha. Kemudahan dalam berusaha. Iya, jangan sampai kita ini ketika lulus kuliah, lulus SMA, nah gue di mana? Bingung kan? Mm-mm. Nah, itu bingung untuk kita khawatir itu. Apalagi sekarang ini kita dapat ujian, ada timah sampai 300 triliun misalnya kan. Dengar uangnya lagi angka berapa itu triliun, no? 9 sampai Belum 12 pernah lihat loh. kok, Bang. Ah, Berapa banyak tuh banyak belum pernah angka, lihat tuh. pembeli kerupuk berapa banyak kan? Nah, kita berpikir jangan sampai ketika kita lah di Pangkal Pinang, anak kita anak sekolah, lepas sekolah, lalu lulus, bingung nyari gawi gitu kan. Nah, kita harus bisa meloloskan itu. Pangkal Pinang ini tidak ada lagi tambang. Tambang dadi, kebun juga dadi banyak saudara. Dadi besar itu kan. Dan Oh, termasuk tambang juga ada banyak. dadi tambang, dadi nol tambang kita di Pangkal Pinang Oh, ini. tambang sama nol. Ya, dadi. Zero. Zero tambang. Zero tambang. Pangkal Pinang di tambang. Kantor timah memang di sini, Pangkal Ah. Pinang. Cuman penambangannya di Pangkal Tidak Pinang. di Pangkal Pinang. Tidak di luar, di Sungai Liat atau di sekitarnya lah gitu kan. Ah. Nah, tidak mungkin kita di itu, tidak mungkin kita. Kita harus punya sebuah celah baru. Apa itu? Perdagangan dan jasa. Pangkal Pinang di situ harusnya. Perdagangan dan jasa. Iya, kita harus punya penginapan hotel ya, tempat meeting room itu kan, ICT lah gitu. ICT itu kan tempat ketemu kita dengan ya kawan-kawan kantor kan, itu boleh situ. Silakan di Pangkal Pinang. Itu diperbanyak harusnya. UMKM itu, UMKM ya di dekat Jalova tuh setiap Ahad pagi ada Armor namanya. Ahad Morning. Itu ramai banget tuh. Nah, kita berharap itu difasilitasi oleh pemerintah kota. Difasilitasi itu. Jangan sampai mereka ketika bergerak sendiri tidak difasilitasi, bahkan saling carut menyarut antar sama UMKM. Nah, saya menengahi itu pemerintah kota. Saya setuju dengan itu. Itu potensinya besar sebenarnya. Besar banget, insya Allah, besar banget. Nah, saya melihat Jogja ya. Jogja itu setiap tahun mereka punya produk yang bisa dihasilkan dan ada ciri khas Jogjanya. Dagadu dulu kan. Nah, itu ciri khas Jogja. Orang tahu Dagadu Jogja. Padahal belinya bikinnya bisa di Semarang, bisa di Magelang, bisa di mana-mana gitu. Iya. Tapi orang tahu itu Dagadu Jogja. Nah, Pangkal Pinang juga bikin seperti itu. Jadi ada sebuah produk dari UMKM atau industri kita ini, ketika orang melihat itu, wah ini kayaknya Pangkal Pinang nih. Apa Pangkal Pinang tuh? Pangkal Kemenangan. Nah, tahu jadi orang. Brand tersendiri. Betul. Jadi ada sebuah brand atau merek yang kita buat dari Pangkal Pinang ini bisa dijual di luar itu. Oke. Kita pernah ada kebijakan di PKS kemarin, ketika semua anggota dewan itu diwajibkan ketika dia dari daerah luar pulang ke Pangkal Pinang, terus punya 2 buku dibeli di luar, dibawa ke sini untuk menjadi buku kita. Buku apa tuh? Terserah. Saya dari Kalimantan nih. Buku apa khas Kalimantan? Yang kira-kira buku khas yang daerah yang dia kunjungi. Betul. Jadi ketika dia pulang ke Bangka Belitung, ke Pangkal Pinang, ada yang ke Sungai Liat, ada yang ke Belitung misalnya, dia bawa buku. Dan buku itu sebagai sumber informasi kita, beliau pernah ke sana, dan ini adalah sebuah catatan legacy dari mereka itu loh untuk kita. Bayangkan setahun beberapa kali mereka DL misalnya keluar. Nah, itu hadiah mereka. Penuh berarti perpustakaan. Ada. Di PKS tuh. Iya, harusnya penuh. Banyak itu harusnya. Ya kan informatif untuk dibaca-baca. Betul. Kita punya room tersendiri di sana, ada buku-buku segala macam itu ada kita. Baik. Kita siap. Tadi kesehatan, kemudian juga Pendidikan. kemudian juga itu termasuk kemudian usaha, di dalamnya ada perdagangan dan industri. Kemudian apa lagi Bang? Yang menjadi catatan Abang, yang menjadi sorotan, wah ini harus dibenahi nih. Bagaimana dengan infrastruktur? Betul. Yang lain-lain masih adakah catatannya? Kalau misalnya kawan-kawan ASN kan ada juga sih yang komentar kan, yang masukan, Pak, kok bisa begini misalnya masalah kita di dinas kok ada yang macam ini gitu kan. Ya, itu penataan PNS, penataan dari aparatur negara lah, atau sipil negara, penataan ASN. Saya pikir itu perlu juga ditata. Saya yakin ASN sekarang hari ini kan orang yang ikut semua mereka, karena mereka ibaratnya dalam sebuah komunitas itu, mereka pegawainya siap bantu gitu lah. Nah, mereka ini banyak yang bagus sebetulnya Pak, banyak yang bagus di PNS kita ini, pekerja-pekerja kita yang kita harapkan ketika mereka bekerja itu on the track sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Kemarin saya melihat ada beberapa di DPRD ya, saya pernah ke sana melihat sendiri. Misalnya, mohon maaf, keperawatan itu kan. Kalau DPRD kan kurang pas tuh, keperawatan. Saya kira perlu penataan lah. Jangan sampai di sembarang tempat itu kan. Jadi kompetensi keilmuannya harus tepat dengan di mana posisinya. Betul. Sehingga ketika kita bekerja pun sesuai dengan apa yang kita miliki. Jadi lancar gitu kan, dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau ada seperti itu, ya nanti kita akan bingung nanti mau
jenjang karirnya bagaimana gitu kan, penataannya bagaimana ke depannya. Saya khawatir karena terlalu banyak permisif ya, artinya gini, Pak, saya ini nitip ya orang ke dinas ini untuk honor misalnya kan. Dulu kan sering tuh misalnya Oh, seperti dulu itu. masih banyak. Dulu Di ada. eranya Bang Rio masih banyak dulu. Pernah ada. Pernah. Kerja Bang Rio juga. Saya kan iya, saya Itu kan Bang Rio? saya kan 2014. Iya. Sudah lama itu sudah pernah ada. Pernah ada dulu. Pernah ada dulu kan. Nah, kita harapkan ketika yang seperti itu ya janganlah mentang-mentang nitip nih ada jabatannya gitu kan. Kita oke-oke saja gitu. Nah, kita kan ada sesuatu yang lurus lah dan tegak situ. Jangan sampai kita memaksakan diri dan mengorbankan orang lain gitu kan. Boleh kita mengusulkan untuk mengajukan pekerja atau apa tuh, ya itu boleh saja, enggak masalah. Tapi ketika itu memang dibutuhkan, monggo. Ketika enggak, ya jangan dipaksakan. Pun seperti itu nanti kita akan menjadi bom waktu nanti. Percayalah, banyaknya honorer yang masuk kemudian tidak kita berdayakan ya. Mohon maaf misalnya ke kantor cuman main HP, ngobrol atau melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Kemudian ngumpul di situ, ketika gaji dapat gaji gitu kan. Kerjanya tidak Pernah jelas. kepergok Bang Rio nggak waktu itu? Ada, Yang begitu. ada. Yang tadi yang datang duduk main HP misalnya. Ada itu ada. Ada. Kalau cuma sekali 2 kali wajar saya pikir. Sepanjang waktu kan tuh kurang, nggak bisa tuh. Nggak bisa seperti itu. Ngapain terus Nah, begitu? gitu kan. Ketika dia tidak bekerja dengan maksimal dan tupoksi Nanti ya. di kontrak diputus teriak-teriak. Iya. Maka itu yang kita khawatirkan. Ketika kita kemudian melaporkan ini kepada pejabat yang lain dan kita ingin agar tetap seperti itu, ya kita harap ini bom waktu jadinya. Kita biarkan semakin banyak, mudah menumpuk dan ketika telah menjadi meledak gitu kan. Nah, kita semua repot nih. Gimana bayarnya? Hari ini ya, semua DPD, semua kabupaten kota itu dan provinsi kesulitan masalah anggaran. Efisiensi. Iya, betul. Benar Pak Prabowo itu bilang, kita harus efisiensi, itu betul sekali. Karena kita ini khawatir, banyak sekali hal yang tidak kita harapkan terjadi hari ini. BPJS kan bagus sebetulnya ya. Kita beri pengamanan kepada masyarakat, sakit berobat, dibayarkan oleh pemerintah daerah, itu kan bisa mengamankan mereka lah gitu kan. Ketika itu tidak berjalan lagi, kita bingung mau kemana nih. Ada yang sakit, gimana berobatnya nih, gitu kan. Minta ke siapa gitu kan. Apa dibiarin biar mati gitu kan. Kan tidak jelas ini sekarang ini. Maka saya pikir ada perlu penataan lah. Jangan sampai anggaran yang kita keluarkan ini kemudian menjadi sesuatu yang hilang dan melanya. Mubazir akhirnya. Itu kita ada harapan seperti itu. Oke. Kalau pertanyaannya adalah Pangkal Pinang ini ibu kota provinsi. Menurut Bang Rio, sampai sejauh ini, sampai hari ini, wajah kota Pangkal Pinang sudah mencerminkan ibu kota provinsi belum? Semoga demikian. Karena orang ketika mau kemanapun di Bangka ini, pasti ke Pangkal Pinang. Karena di sini pelabuhan kita, bandara kita, ada di sini kan. Nah itu pintu, Pangkal Pinang itu pintu sebenarnya. Pintu kita untuk menuju kemana yang kita inginkan. Masuk ke Belitung. Maka penataan kota di Pangkal Pinang harus bagus. Harus bagus. Jangan sampai kita kemudian melihat Pangkal Pinang sebatas, cuma kota kecil kan. Kota kecil yang tidak perlu dianggap penting lah gitu. Padahal ini adalah pintu kita. Pintu inilah yang menarik orang datang ke sini. Tahun 2008-2009, kunjungan wisatawan banyaknya kemana? Ke Belitung. Bukan ke Pangkal Pinang, tapi ke Belitung. Padahal Pangkal Pinang ini, oke kita tidak punya pantai nih. Paling Pasir Padi sama Sampur kan, 2 pantai. Tapi ke Bangka, arah ke utara itu ada Semaliat itu kan, banyak pantainya. Ke arah ke selatan, ada Bangka Selatan itu ada pantai juga di situ, pantai banyak sekali panjang itu. Nah, saya pikir itu sebagai sebuah daya tarik kita bisa menjual pantai orang lain dengan adanya kita di sini. Kenapa? Kita sebagai tempat untuk landing di Pangkal Pinang. Nah, kita punya rumah makan ya, Lembah Kuning kan, Lembah Kuning orang kemana? Ke Pangkal, Lembah Kuning ini. Nah, itu sebagai sebuah branding kita di Pangkal Pinang ini. Tapi secara keseluruhan kota Pangkal Pinang saat ini look-nya sudah mencerminkan ibu kota provinsi belum? Menurut kacamata Bang Rio. Ya, memang perlu ditata lagi. Ada orang yang berharap Pangkal Pinang ini bisa seperti Singapura. Ya kecil kotanya kecil, tapi dia bisa menjadi pelabuhan, tempat bersandar, tempat transit juga bisa gitu kan. Sehingga kita ketika mau ke sana, ke daerah Malaka, Malaysia itu, Singapura bisa jadi sebagai tempat transit di situ. Nah, Pangkal Pinang maksudnya demikian. Memudahkan kita ke selatan misalnya, ke barat. Orang kalau mau ke Bangka Barat atau ke Bangka Selatan, mesti ke Pangkal Pinang. Maka caranya bagaimana? Ya transportasinya harus kuat dulu gitu.
Jangan sampai kita buat sebuah kota di Pangkal Pinang ini, kemudian kota ini hanya sebatas tempat kita ya parkir berdingan gitu kan. Ini parkir udah jadi penuh sempit tempatnya. Cuman nih gitu. Contoh, kita jalan di BTC pakai mobil. Parkirnya bingung kita di mana. Coba sore-sore pakai mobil ke BTC. Kadang kita waduh lah penuh mana muter lagi gitu kadang kan. Kita di kondisi lagi seperti itu. Ke pasar pagi jam Sabtu dengan Minggu. Ke pasar pagi parkir ke payah kita pakai mobil. Sepanjang di museum sampai ke bawah itulah yang bisa kita parkir. Cuman terbatas tempatnya. Nah, maksud kita jangan sampai hal seperti itu terjadi lagi ke depannya gitu kan. Penataan pasar pagi itu sangat penting tuh, pasar pagi ya. Ini kan pasar kita kan terkenal pasar pagi nih. Pasar besar, pasar pagi kan, pasar impres. Kalau ke sana kan kita harus mikir-mikir parkirnya di mana, apa. Kemudian nanti parkir bagus. Nak belanji, terus bawa macam mana? Pun kayak motor penuh juga gitu kan. Nah, itu kita pikirkan. Apalagi sebentar lagi Lebaran. Lebaran pasar pagi itu super ramai, sampahnya super banyak gitu kan. Sementara TPA kita, TPS kita, sampah itu pembuangan sampah sudah full. Nak buang kemana gitu kan? Udah bingung ya. Nah, ini diselesaikan. Ketika saya masih menjabat anggota DPRD, saya disampaikan ke DLH. Ini sampah ini selesaikan dulu dengan provinsi, dengan kabupaten sekitar kita, dengan Bangka Tengah atau Bangka Induk. Nak buang kemana? Nah ini, tidak mungkin sendiri di Pangkal Pinang. Pangkal Pinang terbatas jumlah tanahnya, lahannya terbatas. Nah kita paksakan tidak bisa itu. Harus kita bicarakan dengan provinsi, pengambil kebijakan tertinggi dengan kabupaten yang lain. Bicarakan. Cuma cari buangan nih. Dan itu pernah dilakukan? Pernah kita komunikasi dengan Bangka Tengah. Ada tempat, saya lupa nama tempatnya apa tuh. Buangnya di Bangka Tengah gitu kan, sampah Pangkal Pinang. Cuma tidak selesai tuh, sampai sekarang tidak selesai. Belum juga? Belum. Berarti masih menjadi problem lah ya? Iya, sampah itu menjadi problem, pasti jadi problem. Sampai dengan hari ini pun sudah penuh. Status tanah di Parit 6 itu pembuangan sampah itu sudah penuh itu. Sudah penuh. Itu 5 tahun yang lalu. Apalagi sekarang? Apalagi sekarang dan 5 tahun ke Udah depan. makin banyak nanti Makin banyak lagi itu kan. Nah, Bang ini Rio, harus serius itu. kalau saya butuh penekanan lagi, penegasan lagi. Jadi kalau saya tinggal jawab iya atau tidak, wajah Kota Pangkal Pinang sekarang sudah mencerminkan ibu kota provinsi atau belum? Bang Rio? Sudah atau belum? Iya, sudah dan perlu Sudah, tapi perlu modifikasi. pembenahan lebih Iya, lanjut lagi. Oke, karena masih banyak hal-hal lain ya, termasuk penataan pasar dan lain sebagainya. Ya kita akui kemarin pemerintahan masa Pak Molen ya, Pak Irwansyah, Pak Zulkarnain bagus tuh, bagus semua. Nah kita sebagai anak muda yang baru-baru ini agak mendesain ulang, meredesain jangan sampai ini kemudian ada yang tidak on the track, ada masalah. Dan di luar track nih, ada yang keluar nih off the box gitu kan, luruskan lagi gitu kan. Oke. Salah demikian. Nah, lalu pertanyaan lanjutannya adalah apa kemudian grand design besar seorang Rio Setiadi untuk wajah Kota Pangkal Pinang yang ideal? Mimpinya, bayangannya Bang Rio tuh kalau Kota Pangkal Pinang tuh harusnya begini deh. Kira-kira apa? Pangkal Pinang ini kan kita harus punya RTH ya, RTH ruang terbuka hijau tuh harus punya ruang terbuka hijau kita. Pertanyaan kita adalah RTH kita Pangkal Pinang hari ini itu di mana saja? Di mana saja? Tahu nggak Bang? RTH Pangkal Pinang itu di mana saja sekarang? Di satu di Kemerapen ya? Ada nggak? Ada kan masih satu? Bukit itu. Udah banyak perumahan tuh. Ya udah mulai. Ya. Di Kampak, Kulan. daerah situ. Udah mulai juga dibuat Bang. Kulan itu sebetulnya ada daerah kawasan yang tidak boleh ada perumahan di situ. Tapi dibuat. Kebun boleh, tapi dibuat. Mungkin yang banjir kemarin kali. Yang di ujung. Saya kurang tahu tuh. Tapi yang Iya, kalau jelas, misalnya di ujung ada yang banjir soalnya. saya pernah ngajak orang PU ke Kulan, dari Kulan. Bang, ini mau bangun rumah, boleh nggak? Tidak bisa, Pak. Kenapa tidak bisa? Ini RTH. Oh, ini kan ada rumah gitu. Wah, saya tidak tahu, Bang. Tapi kalau di survei ini RTH, Bang. Kita punya satelitnya, di satelitnya. Waduh, gitu kan. Yang seperti ini banyak di Pangkal Pinang gitu loh. Banyak banget. Kalau di Kacang Pedang, di Air Kepala 7 itu kan, di Gandaria itu. Kan perumahan banyak tuh. Tapi kan tidak ditindak gitu. Dibiarkan saja. Oh, RTH yang kemudian diambil alih menjadi perumahan itu kan. Tidak boleh seperti itu harusnya. Tapi saya heran juga kenapa di daerah Kulan itu ada semacam sungai ya, sungai kecil itu kan dibangun perumahan, ditimbun dibangun perumahan. Betul. Lagi. Masya Allah. Tidak boleh harusnya. Emang kita tegas, maka tegasan itu. Kayak kemarin banjir tuh di sana. Nah, itu dia yang kita khawatirkan. Itu sebenarnya cuman bom waktu itu bom waktu. Ketika itu sudah mulai lebar, banyak dan kemudian heboh, banjir tiba-tiba,
kita mengevaluasi dari awal susah kita. Udah terbangun semua rumahnya udah banyak gitu kan. Yang punya sudah banyak. Mungkin ada pejabat pemerintah di situ kan, ada lagi orang aparat keamanan di situ kan yang tinggal di situ kan. Nah, kita bingung bagaimana menegaskan itu kepada mereka gitu kan. Saya sempat pernah beli tanah di Kuala Tunu tuh, sempat beli di sana, kemudian saya batalkan. Mohon maaf Pak, tidak jadi beli. Kenapa? Ini tidak bisa untuk perumahan. Tapi tidak kata dia pakai bayi. Jangan Pak, tidak enak kok gitu kan. Karena kita tahu gitu. Iya. Nah, kita udah panggil orang PU menjelaskan itu dan menyampaikan bahwa tidak boleh seperti itu. Ya sudahlah gitu. Jangan dipaksakan. Tapi spesifik kalau bayangannya Bang Rio itu Pangkal Pinang di masa depan atau mimpinya seorang Bang Rio ketika nanti berkesempatan memimpin misalnya, kita berandai-andai. Amin. Pangkal Pinang pengen jadi seperti apa? Nah, tetap seperti hari ini. Hari ini tetap seperti ini. Cuman ada kemudahan di situ. Ada kemudahan akses. Kalau masyarakat kan tidak banyak, Bang. Yang mereka inginkan tidak banyak. Dan harus bangun ini. Enggak. Bang, kami ini gampang, Bang. Nah, sekolah gampang, sekolah mudah gitu kan, gratis. Nak berobat pajak BPJS gitu kan. Pegawai pun mudah gitu lah, tuh baik banget ya, udah sampai enggak gitu. Ya oke, seperti itu tidak masalah. Yang penting tolong dibantu. Caranya macam mana ya? Anak sekolah jangan dipaksa di swasta, negeri, karena ditanggung pemerintah daerah gitu kan. Nah, kami punya kawan dewan, ada dari PKS 2 orang sekarang, 2 orang anggota DPRD. Kita mendorong mereka untuk tetap menjaga jangan sampai kebijakan UHC ini hilang gitu. Dijagalah UHC ini. Karena sudah pernah dapat piagam dari yang kita harapkan. Piagam itu kan sebenarnya sebagai sebuah pernyataan kami siap gitu kan. Ini kebutuhan dasar masyarakat loh, kesehatan itu. Jangan sampai ini di nomor 2, nomor 3, nomor 4 kan. Nomor 1 harusnya masyarakat tuh. Teruslah kita bangun jalan yang sudah bagus, sudah bersih ya, sudah mulus. Di jalan lagi ditambah aspal lagi itu kan. Makin tinggi jadinya. Sehingga ketika kita ingin mengagendakan kegiatan yang lain tidak ada lagi uangnya, habis. Sudahlah, berhentilah. Seperti itu kan. Kebanyakan kita. Perlunya mana? Alihkan ke BPJS, pendidikan mereka gitu kan. Kalau pemerintah pusat sekarang kan makan gratis nih, makan bergizi gratis itu kan. Kita belum jalan belum Bang Bilang? Belum kan? Belum jalan kita. Maka kita harapkan program itu coba dijalankan lah. Karena kolaborasi pemerintah pusat dengan daerah ini saya pikir ada suatu hal yang bisa kita evaluasi di itu. Sehingga ketika mereka nak sekolah bisa belajar gratis itu kan. Nak sakit, bukan nak sakit, tapi ketika sakit, nak berobat bisa diobati di rumah sakit itu kan dengan BPJS. Nah, ketika nak bekerja pun bisa bekerja dengan mudah. Itu yang kita inginkan untuk Pangkal Pinang ke depannya. Selalu libet gitu kan. Sekarang ini kita masuk pasir padi itu kan bayarnya berapa? Pasir padi. Sekarang 4.000 ya? 4.000. Naik 2.000 ya? 4.000 kalau per orang. 2.000 atau 4.000 lah, kurang lebih gitu. Itu kan perdebatan di kita kemarin, perdebatan di kita. Karena kemarin itu kan ketika masuk 4.000 itu kan biaya parkir tuh. Tapi itu udah free. Kalau sekarang udah free kalau nggak salah. Parkir? Iya. Saya hari Selasa sebelum Lebaran, sebelum puasa kemarin, ke sana juga. Masih bayar juga 4.000. Parkir ini. Dapat parkir bayar lagi? Parkir. Masih bayar karcis parkir masih keluar. Loh, Mbak belum berubah? Belum, Pak katanya. Masih ditunda bahas. Oh ya, oke. Itu dibahas zaman saya tuh. 5 tahun yang lalu udah bahas itu gitu. Tapi belum sampai hari ini belum juga terlaksanakan gitu kan. Artinya ada sebuah kebijakan yang perlu ditegaskan di Pangkal Pinang ini. Sudah tahu rumah ini tidak boleh dibangun di sini, ini kawasan RTH. Kita bangun itu kan dan dibiarkan. Itu sebuah kesalahan. Iya, kesalahan. Oke. Parkir pasir padi sudah ada kebijakannya, ada perda masuk itu kalau tidak salah tuh. Itu kan bukan parkir lagi tuh. Tiket masuk ke pasir padi. Ya. Nah, udah dilaksanakan belum? Belum kan? Artinya ini siapa nih yang tanggung jawab itu kan? Oke. Dan tidak hanya di pasir padi sebenarnya kalau soal parkir. Kalau parkir kan di beberapa titik juga masih banyak parkir-parkir liar. Yang menjadi kantong-kantong liar juga masih banyak. Termasuk parkir juga. Parkir itu kan salah satu PAD kita. Gede itu benar. Besar banget. Gede itu. Besar banget itu kan. PAD-nya besar banget itu kan. Sehingga dulu pernah ketika masih di DPRD kita berharap parkir ini berapa sih per tahunnya gitu kan. Ada yang mulai 200 juta, naik ke 400, 600 sampai 1 M. Artinya ini ada yang bisa ini tingkatkan itu kan. Jangan mengalir saja, menerima saja, kita evaluasi semuanya. Titik parkirnya di mana, siapa yang melaksanakannya, berapa pemasukannya, itu jelas itu. Kita berharap pemerintah kota ini walaupun cuman kota yang tanpa tambang di Bangka Belitung, dia punya modal sendiri itu, punya PAD. Dari mana itu? Ya kita kan modal Bangka Belitung apa? Geografisnya udah jadi modal. Kita ke Bangka Barat, Bangka Satu sama jaraknya. Sama kan?
mereka mau ngirim ke Bangka Selatan, dari Bangka Selatan, ke Pangkal Pinang dulu. Iya. Kita bisa bantu di situ harusnya. Ada sebuah keinginan dari kita untuk melaksanakan itu seharusnya gitu. Demikian. Sekarang kan enggak nih, kita enggak atas salah ngapain kayak di Pangkal Pinang nih lewat segala macam, boleh lah. Ada just tip, bisa titip gitu kan. Di Pangkal Pinang harusnya itu sebagai modal kita untuk usaha. Padahal bisa sangat baik jika dikonsep dengan benar kan. Ya, insyaallah. Tapi semoga nanti di eranya Insyaallah. era barunya Amin. di Bang Rio. Ya, itu kan bisa jauh lebih baik lagi. Jadi catatan memang masih banyak sebenarnya yang mesti harus dibenahi di Kota Pangkal Pinang. Buruk banget tidak, tapi baik sudah sangat jauh lebih baik. Ya, tapi sama-sama kita bangun lebih baik ya. lagi. Terutama di era barunya Bang Rio dan kawan-kawan Insyaallah. setelah itu. Baik, Bang Rio, terima kasih sudah berkunjung hari ini. Tapi saya juga masih mau memberikan kesempatan kepada Bang Rio untuk closing statement. Ya, jika nanti benar-benar memang kan masih panjang juga ini, masih 27 Agustus kan 2025 udah lama. Masa-masa tahapan juga masih di habis Lebaran lah mungkin baru agak kelihatannya. Tapi bolehlah saya memberikan kesempatan Bang Rio apa yang pengen disampaikan kepada masyarakat ketika Bang Rio memang konsisten, serius untuk ikut meramaikan bursa calon wali kota Pangkal Pinang. Silakan Bang Rio. Iya. Kita melihat hari ini ya Pangkal Pinang yang sudah ada hari ini kan. Saya masih ingat dulu ketika masih kecil-kecil ya diajak orang tua ke pantai itu putih, pasirnya putih, bening air. Iya bening bersih. Saya ingat betul itu. Kalau hanya ke pantai senang kita ke pantai bisa berenang, berendam itu kan. Kalau melihat seperti itu, waduh seger masa kecil. Sekarang ketika ke pantai kan agak kepuh tuh, agak keruh kan. Sebenarnya gitulah kita hari ini kan. Kita melihat bahwa pasir padi itu yang demikian bagus dan bersihnya, kita ingin Pangkal Pinang pun demikian itu. Seperti sampah ya, sampah ini kan menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan bagi kita. Itu bom waktu juga tuh, sampah itu. Ketika dia akan meledak nanti kita kan bingung membuang di mana sampah ini kan. Apa kita bungkus ke kain, buang ke laut itu kan selesai itu. Dan kelihatan lagi, tapi memang jadi masalah itu kan. Bukan menyelesaikan masalah, menjadi masalah itu. Maka Pangkal Pinang ke depannya kita berharap jangan sampai kita kemudian menjadikan hal yang tampaknya cuma sehari nyoblos itu, kita cuma nyoblos setengah udah ikut dah gitu kan. Mana kadang kalah sampai pemimpin sampai baiklah bagi kami macam ini. Beda. Pemimpin itu menentukan kebijakan itu loh. Arah dari Pangkal Pinang ini ditentukan oleh pemimpin kita. Maka pastikan lihat yang benarlah pemimpin kita hari ini agar kita pun menjadi ada kebanggaan dan ada sebuah harapan ketika bukan pemimpin ada harapan bakal perubahannya gitu kan. Demikian, maka kita harap jangan sampai ada hal-hal yang kemudian kita anggap remeh di pilkada ini. Saya yakin orang Pangkal Pinang merasakan itu kemarin. Pilkada kemarin kan kita semua terkejut. Tidak ada yang menyangka yang bakal menang kota kosong gitu loh. Dan di antara kami pun kita sudah menyiapkan sebetulnya kemarin itu syukuran untuk kemenangan Pangkal Pinangnya Allah berkehendak lain itu kan. Nah, kita harapkan ke depan semoga ada perubahan yang lebih baik lah ke depannya. Jadi masyarakat yang hari ini ada di sekitar kita berharap semoga anak-anak kita, adik-adik kita, keluarga kita, kedepannya tetap aman. Jangan sampai diganggu lagi. Jangan sampai ada hal yang dapat mengganggu keluarga kita, mengganggu kita pribadi gitu kan, dan teman-teman yang lain lah, supaya Pangkal Pinang pun menjadi semakin aman lah untuk kita semua. Karena saya merasakan betul ya, beberapa bulan kemarin ada geng motor, ada kemudian kejadian-kejadian remaja-remaja yang pada tawuran itu kan. Itu kekhawatiran kita sebetulnya. Jangan sampai hal itu menjadi kebiasaan kita dan akhirnya malah membuat generasi di bawah kita menjadi khawatir, ketakut dan mereka menjadi kaget dengan apa yang ada itu loh. Insyaallah Pangkal Pinang era baru lebih baik. Itu dia tuh. Pangkal Pinang era baru lebih baik. Insyaallah. Bersama Rio Setiadi. Insyaallah. Amin. Baru saya lurusin yang ujungnya gitu. Betul. Baik, sekali lagi terima kasih Bang Rio. Ya, sama-sama. Untuk obrol santainya kita. Semoga apapun yang kita ini kan karena tujuannya sama-sama kita pengen Pangkal Pinang jauh lebih baik lagi sama-sama. Tentu tidak bisa sendirian pemirsa, maka peran serta Anda semua, terutama Kota Pangkal Pinang, masyarakat Kota Pangkal Pinang, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan sumbang saran, masukan, ya kan, karena pemimpin-pemimpin kita itu, pejabat-pejabat kita, para pengampu kebijakan itu butuh sebenarnya. Ya boleh lah kita jangan alergi untuk memberikan kritik. Pejabat juga tidak alergi kok untuk itu. Terima kasih sekali lagi Mario. Semoga Kota Pangkal Pinang menjadi lebih baik lagi. Siap. Era baru lebih baik. Salah. Era baru lebih baik lagi. Terima kasih pemirsa. Saya Edi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.